Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran akidah dan akhlak kelas 5. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas kompetensi dasar dari bab 5 akhlak terpuji dan juga sedikit pembahasan teguh pendirian. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan juga lawan dari istiqomah. Agar lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku halaman 48 sambil menyimak. Kalian juga bisa membaca di halaman 48. Materi A. Teguh pendirian. Teguh pendirian atau istiqomah artinya tetap dan tidak berubah hati. Allah sangat menyukai amal yang dilakukan dengan teguh walaupun sedikit atau kecil. Contohnya, kita rutin membaca sholawat 100 kali setelah sholat 5 waktu, tapi dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah, maka Allah akan sangat menyukainya. Daripada kita melakukan sholawat 10.000 tapi hanya dilakukan setahun sekali. Nah, Allah akan sangat menyukai sholawat yang 100 tadi tapi dilakukan setelah sholat 5 waktu dan itu rutin atau istiqomah. Istiqomah adalah lawan dari tughyan atau artinya penyimpangan atau melampaui batas. Istiqomah berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser. Kata istiqomah berasal dari kata qoma yang berarti berdiri. Secara bahasa, istiqomah berarti tegak lurus. Abu Bakar As-Siddiq telah menjelaskan arti istiqomah adalah sebagai kemurnian tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Jadi arti istiqomah itu sendiri berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser, artinya tetap. Dan kata istiqomah berasal dari kata koma yang berarti berdiri. Dan secara bahasa istiqomah berarti tegak lurus. Abu Bakar mengistilahkan istiqomah adalah sebagai kemurnian tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Setiap muslim yang istiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, seperti batu karang yang tegar menghadapi gempuran ombak yang datang silih berganti, tetap kuat dan tidak hancur. Jadi itu gambaran keistiqomahan yang harus kita jaga. Ia senantiasa kuat dan sabar menghadapi godaan dalam mempertahankan keislamannya. Seperti contoh zaman kaum muslimin terdahulu itu disiksa, bahkan ada yang sampai meregang nyawa atau meninggal dunia untuk mempertahankan keislaman mereka. Nah, itulah yang harus kita contoh sikap teguh pendirian kaum-kaum muslimin yang terdahulu. Bersikap teguh pendirian merupakan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, bersikap teguh dan istiqomahlah dalam melakukan sesuatu. Kita akan senang mempunyai teman yang teguh dan berpendirian, karena orang yang berpendirian senantiasa taat dan setia pada temannya. Ia akan selalu memenuhi janjinya dan perkataannya. Allah memerintahkan kepada kita agar istiqomah setelah berkata bahwa Allah adalah Tuhannya.
Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk istiqomah karena kita sebagai orang muslim yang mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat surah ke-41 ayat 30 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surah Al-Fusilat surah ke-41 ayat 30. Ayat ini menggambarkan bahwasanya siapapun yang mengakui bahwasanya Allah itu Tuhannya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Allah akan menjamin orang-orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Demikian dari Ustadz. Belum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.